Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andriani Silaban dari kelompok 3 yang beranggotakan Vivin Anastasia, Boni Irawan, dan saya sendiri. Di sini kami akan mereview 2 jurnal klasterisasi dengan menggunakan logaritma Siemens. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan data mining dan apa sih yang dimaksud dengan algoritma Siemens. Data mining adalah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan secara otomatis, di mana konsep dasar data mining ini mengambil ide dari konsep machine learning yang pengenalan pola, statistik, dan database system. Sedangkan Siemens clustering adalah suatu metode penganalisisan data ataupun metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa surprise dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokannya dengan data sistem partisi. Algoritma Siemens clustering ini juga mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik centroid cluster yang didapatkan melalui proses berulang. Baiklah, di sini saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul tentang penerapan Siemens clustering pada data penerimaan mahasiswa baru, yang mana tujuannya itu untuk mengelompokkan data dengan efisien dan efektif penerimaan mahasiswa potensi utama dengan hasil yang diharapkan. Hal inilah yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini juga, algoritma Siemens clustering pada data penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2014-2015 dengan studi kasus langsung ke target yang dituju, dalam hal ini melakukan studi kasus pada universitas potensi utama. Dan hasil dari penelitiannya itu, hasil proses di Minder 5 pada tahap ini, data ditransformasikan ke dalam Excel untuk variabel nilai UAN dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk nilai UAN dengan rata-rata 5 dan data sama dengan 7, ditransformasikan dengan nilai 3. Untuk variabel asal sekolah dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama untuk asal sekolah adalah SMA, ditransformasikan dengan nilai 1, asal sekolah SMK ditransformasikan dengan nilai 2, dan asal perguruan sebelumnya selain 2 di atas ditransformasikan menjadi 3. Untuk data program studi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Jika program studi sistem informasi ditransformasikan dengan nilai 1, program studi teknik informatika ditransformasikan dengan nilai 2. Dan program studi manajemen informatika ditransformasikan menjadi nilai 3. Kemudian, data Excel diimpor menggunakan Rapidminder 5 dan diproses sehingga menghasilkan sebuah nilai cluster. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu, yang pertama, pengujian yang dilakukan ditemukan pusat cluster 0 sama dengan 0, cluster 1 sama dengan 10. Yang kedua itu berdasarkan dari hasil cluster, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa jika asal sekolah SMA ataupun sekolah menengah pertama, maka rata-rata jurusan yang diambil adalah sistem informasi, dan jika asal sekolahnya adalah SMK, rata-rata jurusan yang diambil adalah teknik informatika. Review jurnal clustering menggunakan metode Siemens untuk menentukan status gizi balita. Masalah penelitian yaitu kekurangan gizi atau yang biasa disebut malnutrisi merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup sering menimpa balita-balita di Indonesia. Yaitu proses pembahasannya menentukan tujuan bisnis, pengumpulan data 50 balita di desa Kalangsongo, pengelompokan status gizi balita ke dalam 5 klaster, yaitu klaster 1 gizi buruk, klaster kedua gizi kurang, klaster ketiga gizi baik, klaster yang keempat gizi lebih, klaster yang kelima obesitas. Perhitungan klaster menggunakan software SPSS. SPSS analisa hasil data output mengelompokkan status gizi balita menggunakan tabel Graucar. Dan yang terakhir melakukan pengujian
dengan membandingkan dengan hasil pengelompokan algoritma Q-means dan tabel Grow-out curve. Hasil penelitiannya, jika M menyatakan jumlah data dalam sebuah kelompok, I menyatakan fitur KI dalam sebuah kelompok, dan P menyatakan dimensi data, maka persamaan untuk menghitung centroid fitur K1 digunakan persamaan 1. Yang pertama yaitu caranya alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terikat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur jarak dan jarak data ke pusat kelompok. Diantaranya adalah Cullen mengukur jarak pada ruangan jarak atau disebut distance state. Cullen dapat dicari dengan persamaan, yaitu yang kedua caranya data dialokasikan ulang secara tegas ke kelompok yang mempunyai centroid dengan jarak yang terdekat. Dari data tersebut, mengalokasikan data ini menurut McQueen dapat ditentukan menggunakan persamaannya. Yang ketiga, metode Q-means ditentukan berdasarkan jarak dan nilai keanggotaan data dalam kelompok fungsi objektif. Menurut McQueen dapat ditentukan menggunakan persamaan Queen. Keempat, N adalah jumlah data, K adalah jumlah kelompok, C1 adalah nilai keanggotaan tidak data X1 kelompok C1 yang diikuti A mempunyai nilai 0 atau 1 apabila data merupakan anggota suatu kelompok nilai AI1 sama dengan 1, jika tidak nilai AI1 sama dengan 0. Dengan respondennya adalah balita-balita di bawah usia 36 bulan yang ada di data Posyandu, Desa Karangsongo, Jetis, Bantul, dan Yogyakarta. Parameter yang digunakan untuk mengelompokkan status gizi balita berjumlah 2, yaitu tinggi badan dan berat badan. Jumlah data yang akan digunakan sebanyak 50 data di Desa Karangsongo dengan usia kurang dari 36 bulan. Kelebihan dari metode ini adalah dapat menghitung nilai probabilitas yang begitu rumit. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah memiliki model yang begitu kompleks dari metode lainnya. Kesimpulan dari video kami yaitu, data mining merupakan proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan secara otomatis. Data mining juga dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis induksi yang merupakan sebuah proses pembentukan berbagai definisi dari berbagai konsep yang dipelajari. K-means merupakan algoritma clustering. K-means clustering adalah suatu metode penganalisasian data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervise dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Sekian penjelasan kami tentang K-means. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum